semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini aku ditemenin sama Rika buat ngobrol-ngobrol santai. Halo Rika. Halo semuanya, apa kabar? Seneng bisa ngobrol di sini. Kabar baik Kak Rika. Jadi Rik, pernah nggak kamu dengar atau lihat video ada orang yang alergi udang terus dia nggak sengaja makan bakwan yang ternyata di dalam bakwannya itu ada udang kecil yang tersembunyi. Nah pas dia selesai makan tiba-tiba mukanya itu langsung bengkak dan gatal gitu. Oh iya, aku pernah sih dengar cerita kayak gitu. Kasian banget sih pastinya. Tapi emang kejadian kayak gitu tuh lumayan sering ada di sekitar kita gara-gara banyak orang yang nggak tahu komposisi makanannya tuh apa. Nah, pas banget di matkul evaluasi komponen pangan kemarin, kan kita udah belajar tentang alergen. Nah, karena topiknya itu seru dan deket banget sama kejadian sehari-hari kita, mending malam ini kita bahas tentang alergen aja, biar makin paham. Oke, kita lanjut. Oke, Rik. Nah, bisa nggak sih kamu jelasin secara sederhana kenapa tubuh kita itu kalau kena alergi itu bisa langsung bereaksi sampai bisa bengkak gitu setelah makan udang? Jadi ini, alergi makanan itu sebenarnya terbentuk karena kesalahpahaman antara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sistem imun tubuh kita. Jadi, udang itu kan mengandung protein. Nah, buat orang yang punya bakat alergi, imun tubuhnya tuh malah menganggap protein dalam udang tuh kesalahpahaman atau ancaman berbahaya buat tubuh kita. Oh, jadi dikira zat berbahaya ya. Terus respon tubuhnya itu gimana? Jadi karena dianggap bahaya, tubuh tuh langsung memproduksi antibodi yang namanya IgE dan melepaskan zat kimia yang bernama histamin. Nah, si histamin inilah yang memicu reaksi pada kulit kayak bikin gatal, bentol-bentol, atau sampai bengkak-bengkak. Terus juga reaksinya tuh bakal terjadi cepet banget. Biasanya tuh dalam hitungan menit setelah makan udah langsung kelihatan sih. No, pantesan efeknya itu langsung instan ya. Nah, selain udang atau kelompok seafood itu, ada nggak sih contoh alergi umum gitu yang biasanya dialami orang sekitar kita? Jadi ada sih beberapa yang umum banget. Contohnya tuh kayak alergi telur contohnya tuh seperti alergi telur, terus susu sapi juga ada. Terus banyak juga kan kayak teman-teman kita atau anak-anak di sekitar kita tuh kalau minum susu atau makan telur dikit aja kulitnya tuh langsung merah-merah atau gatal. Jadi makanan kayak telur, susu, seafood, kacang, dan gandum emang termasuk komoditas yang paling sering memicu alergi. Iya sih, ngeri juga ya kalau udah salah makan gitu. Nah, terus kalau ada teman kita yang pengen tahu dia sebenarnya alergi makanan apa aja, supaya bisa menghindarinya, itu cara ngeceknya gimana ya? Jadi kalau untuk orangnya itu cara paling umum dan mudah itu paling ke dokter untuk tes kulit. Namanya tuh skin prick test. Jadi lengan kita tuh bakal ditusuk dengan jarum kecil pakai sampel protein makanan. Terus kalau hasil suntikannya itu dalam 20 menit area tusukannya tuh pasti nanti. Jadi kalau hasilnya dalam 20 menit itu area tusukannya bentol atau merah, jadi itu hasilnya positif alergi terhadap makanan itu. Wah, simpel juga ya kalau di dunia medis. Nah, kalau dari segi industri makanannya, cara biar kita sebagai konsumen nggak salah beli gitu gimana? Jadi pasti ada, makanya tuh BPOM punya aturan buat label pangan. Jadi kalau kita perhatikan dalam kemasan minimarket, itu semua bahan pangan pasti yang bisa memicu alergi itu wajib dicetak tebal. Jadi misalkan kayak di dalam kemasan itu ada peringatan mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Jadi kita emang harus rajin cek label sebelum makan. Oh, bener banget nih. Emang intinya itu kita harus lebih teliti dan hati-hati sama apa yang kita konsumsi ya, teman-teman. Iya betul, biar kita tuh aman dan terhindar dari gatal-gatal. Oke deh teman-teman, sekian dulu obrolan singkat kita untuk podcast EKP kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.